Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2B akan mencoba mendiskusikan materi yang telah diberikan tentang hubungan struktur dan sifat fisika kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan obat. Untuk anggota kelompok, saya sendiri Muhammad Ridho. Saya Afifah Bila Khairunisa. Saya Sanastia Rizka. Saya Novita Intan. Saya Sri Mekarsari. Saya Alvina Jaha Pratama. Saya Syabila Kananda. Saya Rema Zonia. Baiklah, untuk poin materi yang pertama akan dibacakan oleh Novita Intan, dipersilakan. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu berdasarkan literatur yang saya baca, yaitu membahas tentang berbagai pengembangan terus dilakukan untuk memperoleh sedatif hipnotik. Dalam literatur ini dicontohkan sebagai salah satu contoh turunan obat dengan aktivitas yang lebih baik. Jadi, si turunan obat ini memiliki aktivitas biologis yang lebih baik. Dalam bidang kimia medisinal, pengembangan senyawa dimulai dari kajian hubungan struktur dan aktivitas atau yang dikenal dengan HSA. HSA menunjukkan bahwa sifat fisika kimia yaitu lipofilik, elektronik, dan sterik yang dibawa oleh struktur senyawa obat akan mempengaruhi aktivitas biologis obat tersebut. Sifat lipofilik senyawa terkait dengan kemampuan senyawa untuk dapat didistribusikan dan menembus membran biologis tubuh untuk bisa berikatan dengan reseptor. Sifat elektronik terkait dengan kemampuan senyawa untuk menembus membran biologis dan berikatan dengan reseptor. Sifat sterik menentukan keserasian interaksi senyawa dengan reseptor. Nah, dalam literatur ini membahas bahwa turunan obat itu memiliki aktivitas biologis yang lebih baik daripada sifat induk atau obat induknya, di mana itu terkait dengan sifat fisikokimia yang dihasilkan berupa lipofilik, elektronik, dan sterik. Apa tujuannya? Karena untuk beberapa obat dengan tingkat kepolaran yang tinggi itu tidak bisa menembus membran biologis tubuh, di mana akan berakibat tidak berikatan dengan reseptor. Nah, melalui studi HSA dalam bidang kimia medisinal ini akan mempelajari tentang bahwa turunan obat itu memberikan aktivitas biologis yang lebih baik. Sekian dari saya. Baik, saya akan menambahkan mengenai sifat fisika kimia. Nah, suatu senyawa itu memiliki aktivitas biologis yang dipengaruhi oleh sifat fisika kimia yang dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu sifat lipofilik, elektronik, dan sterik. Nah, sifat lipofilik itu mempengaruhi kemampuan senyawa dalam menembus membran biologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi penembusan obat ini melalui membran biologis yaitu tetapan disosiasi asam, logaritma koefisien partisi, dan pH di luar dan di dalam membran. Nah, kemudian nilai elektronik itu berkaitan dengan reaktivitas suatu senyawa terdistribusi dibandingkan senyawa induknya. Nah, kalau nilai positif itu menunjukkan substituen bersifat penarik elektron, sedangkan nilai negatifnya itu menunjukkan substituen bersifat pendorong elektron. Nah, yang terakhir itu nilai sterik, berkaitan dengan sifat meruah gugus-gugus dan efek gugus pada kontak obat dengan sisi reseptor yang berdekatan. Baiklah, ingin bertanya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Nas. Jadi berdasarkan materi yang saya cari, ini menyatakan bahwa untuk menimbulkan aktivitas biologis pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tapi ada pula yang aktif adalah bentuk ionnya. Nah, dalam obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi itu katanya sebagian obat itu ada yang bersifat asam. Maksudnya sebagian bentuk obat itu ada yang bersifat asam atau basa lemah,
bentuk tidak terionisasinya dapat memberikan efek biologis, contohnya itu seperti fenobarbital. Turunan asam barbituratnya bersifat asam lemah. Terus bentuk tidak terionisasi dapat menembus saluran darah otak dan menimbulkan efek penekanan fungsi sistem saraf pusat dan pernafasan. Nah, lalu bagaimana dengan obat yang memiliki sifat asam atau basa kuat? Apakah tetap masih bisa memberikan efek biologis atau tidak? Baik, saya izin menanggapi untuk pertanyaan yang diberikan oleh Saudari Sanastia. Berikut saya share screen terlebih dahulu, bahwa dinyatakan melalui literatur Bell dan Ribon pada tahun 1942 memberikan postulat bahwa aktivitas antibakteri sulfonamid mencapai maksimum bila mempunyai nilai pKa 6-8. Pada pKa tersebut, sulfonamid terionisasi kurang persen. Pada pKa 3-, sulfonamid terionisasi sempurna dan bentuk ionisasi ini tidak dapat menembus membran sehingga bentuk ion kurang lebih sama dengan kadar aktivitas antibakterinya akan maksimal pada pKa 9-11. Penurunan pKa meningkatkan jumlah sulfonamid yang terionisasi, jumlah senyawa yang menembus membran kecil sehingga aktivitas antibakterinya lebih rendah. Nah, di sini saya akan mencoba meluruskan bahwa pendapat dari Saudari Sanastia itu menjelaskan bahwa asam atau basa lemah bentuk tidak terion memberikan efek biologis. Tetapi di sisi lain, dalam studi untuk hubungan aktivitas biologis yang diberikan oleh sebuah obat, itu sebenarnya untuk obat yang bersifat asam dan basa kuat, baik dia untuk asam kan dia ion hidrogen, sedangkan dalam bentuk basa dia itu ion hidroksida, itu tetap bisa memberikan aktivitas biologis, tetapi dengan catatan dia itu aktivitasnya rendah, karena keterbatasan si asam dan basa kuat itu saja yang menembus membran lipid. Karena seperti kita ketahui kan, bahwa senyawa yang bersifat polar itu sulit untuk menembus membran target. Tetapi bukan berarti dia tidak memberikan aktivitas biologis. Dia tetap memberikan aktivitas biologis, tetapi dengan efikasi yang lebih rendah. Di mana kan seperti di literatur yang saya tunjukkan di share screen, bahwa untuk sulfonamid, dia itu terionisasi, lebih kurang dia sampai 50%. Tetapi dia memiliki aktivitas, di mana aktivitasnya itu lebih rendah daripada golongan antibiotik lainnya. Jadi, saya ingin menambahkan bahwa tidak terkait dengan asam atau basa lemah saja yang dapat memberikan aktivitas biologis. Tetapi untuk golongan asam dan basa kuat dalam bentuk terion juga memiliki aktivitas biologis. Sekian dari saya, terima kasih. Izin berpendapat, di sini saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Novita Intan mengenai argumen yang dituturkan oleh Sanas tadi. Di sini saya tidak setuju dengan sebagian argumen yang dituturkan Sanas, yang mana pada obat yang bersifat asam lemah dengan meningkatnya pH, sifat ionisasinya bertambah besar, bentuk tak terionisasi bertambah kecil, sehingga jumlah obat menembus membran biologisnya semakin kecil. Akibatnya, kemungkinan obat untuk berinteraksi dengan reseptor semakin rendah dan aktivitas biologinya semakin menurun. Sedangkan pada obat yang bersifat basa, dengan meningkatnya pH, sifat ionisasinya bertambah kecil, bentuk tak terionisasinya semakin besar, sehingga jumlah obat yang menembus membran biologisnya bertambah besar. Akibatnya, kemungkinan obat tersebut akan berinteraksi dengan reseptor bertambah besar dan aktivitas biologisnya semakin besar. Maka dari itu sebaiknya obat bersifat basa lemah agar efektivitas biologisnya semakin meningkat dan
Apabila obat tersebut bersifat asam lemah, maka interaksi dengan reseptornya akan lambat atau kurang berefek. Baik, sebentar. Izin menambahkan bahan diskusi ya teman-teman. Jadi di sini saya membaca artikel dinyatakan terbilang bahwa paracetamol dan ibuprofen memiliki fungsi yang sama, yaitu analgesik dan antipiretik, sama seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, tetapi mereka memiliki struktur yang berbeda. Pertanyaan saya, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa obat yang memiliki struktur yang berbeda bisa memiliki fungsi yang sama? Jika teman-teman ada yang bisa menjawab, silakan. Izin menanggapi. Silakan, Bila. Jadi berdasarkan referensi yang saya dapat, hubungan antara struktur kimia dan aktivitas biologis dapat dilakukan dengan mengaitkan gugus fungsional tertentu dengan respon biologis tertentu. Senyawa dengan gugus fungsional yang sama akan mempunyai aktivitas sama. Contohnya fenol, kresol, genol yang mengandung gugus fungsi hidroksil, fenol, dan berkhasiat sebagai antibakteri. Nah, beberapa senyawa memiliki struktur kimia yang berbeda, namun aktivitas biologisnya sama, itu karena senyawa tersebut bekerja pada sel target atau reseptor yang sama, sehingga aktivitas biologis yang dihasilkan sama. Di sisi lain, ada pula senyawa yang dengan struktur sama tapi memiliki aktivitas biologis bermacam-macam. Contohnya senyawa dengan struktur berbeda dan aktivitas biologis berbeda adalah obat turunan sulfonamid yang dapat berkhasiat sebagai antibakteri. Saya izin menambahi, Bila. Nah, sebelumnya dari materi yang Bila paparkan tadi, saya ingin menambahi tentang mekanisme kerja paracetamol dan ibuprofen sendiri. Bisa dilihat dari bagan ini, untuk paracetamol bekerja secara non-selektif dengan menghambat enzim siklooksiggenase. Pada COX-1 memiliki efek sitroprotektif, yaitu melindungi mukosa lambung. Apabila dihambat akan terjadi efek samping pada gastrointestinal. Sedangkan ketika COX-2 dihambat akan menyebabkan menurunnya produksi prostaglandin. Prostaglandin merupakan mediator nyeri, demam, dan antiinflamasi, sehingga apabila paracetamol menghambat prostaglandin menyebabkan menurunnya rasa nyeri. Sebagai antipiretik, paracetamol bekerja dengan menghambat COX-3 pada hipotalamus. Paracetamol memiliki sifat yang lipofil sehingga mampu menembus blood-brain barrier sehingga menjadi Friesland pada antipiretik. Sedangkan untuk ibuprofen sendiri, aktivitas analgesik, ibuprofen bekerja dengan cara menghambat kerja enzim siklooksiggenase yang berimbas pada terhambatnya sintesis prostaglandin, yaitu suatu zat yang bekerja pada ujung saraf yang sakit. Prostaglandin atau PG berperan sebagai mediator inflamasi dan nyeri. Juga menyebabkan vasodilator dan edema. Aktivitas antipiretik, ibuprofen bekerja di hipotalamus dengan mengaktifkan vasodilatasi dan aliran darah. Sekian dari penambahan saya. Baik, berarti bisa aku simpulin yang dijelaskan teman-teman, kalau struktur kimia paracetamol dan ibuprofen itu emang ada yang berbeda, namun sama-sama bekerja menghambat kerja enzim siklooksiggenase yang menimbulkan terhambatnya sistem prostaglandin yang merupakan media nyeri demam tersebut.
Dengan dihambatnya prostaglandin tadi dapat menurunkan nyeri. Baik, ada lagi yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, saya setuju dengan pendapat itu tadi. Jadi di sini sifat fisika dan kimia suatu obat itu kan dapat mempengaruhi aktivitas biologis. Nah, kedua sifat ini ditentukan oleh struktur kimianya, sehingga aktivitas obat dapat dipengaruhi oleh kekhususan atau kespesifikan struktur suatu obat. Nah, di sini kekhususan atau kespesifikan struktur suatu obat itu terbagi menjadi dua jenis. Nah, untuk yang pertama, obat yang berstruktur tidak spesifik, yaitu obat yang bekerja secara langsung dan tidak tergantung struktur kimianya, kecuali bahwa struktur kimia mempengaruhi sifat fisikokimianya. Obat yang berstruktur tidak spesifik ini mempunyai struktur kimia bervariasi dan tidak berinteraksi dengan struktur kimia spesifik. Aktivitas biologi obat dengan struktur tidak spesifik banyak disebabkan oleh sifat fisika molekul obat seperti kelarutan, derajat ionisasi, aktivitas permukaan, dan termodinamika. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu obat yang berstruktur spesifik, yaitu obat-obat yang aktivitas biologinya disebabkan oleh sifat kimianya dan kerja obat ditentukan oleh interaksi langsung antara obat dengan reseptor atau akseptor spesifik. Aktivitas biologi ini dihasilkan dari struktur kimia yang beradaptasi dengan struktur reseptor, membentuk kompleks. Nah, sedikit modifikasi pada struktur fundamental akan menyebabkan perubahan aktivitas biologi yang signifikan, sehingga suatu seri senyawa dapat menunjukkan rentang aktivitas mulai dari antagonis hingga serupa dengan aktivitas senyawa induk. Oke, jadi bisa aku simpulin, jadi walaupun ada beberapa obat yang memiliki struktur yang berbeda, tetapi karena mereka bekerja pada reseptor yang sama, maka mereka akan memiliki aktivitas biologis yang sama. Jadi ketika berikatan dengan reseptor yang sama, otomatis aktivitas biologis yang ditimbulkan itu juga sama karena reseptornya sama. Nah, karena reseptor itu sifatnya spesifik, jadi dia hanya bisa mengikat substrat yang sesuai dengan reseptornya. Jadi walaupun strukturnya berbeda, tetapi memiliki sifat fisika kimia yang sama, maka obat tersebut memiliki respon biologis yang sama pula. Sekian. Baik, terima kasih Sanas. Ya. Baik, jadi sekian diskusi kelompok 2B. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti diskusi kali ini. Baik, sekian dari kelompok 2B. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.